Dikumur-dikunya. Assalamualaikum semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan sejarah dunia tentang merkantilisme. Next, ke slide kedua, meet the team, yaitu beranggotakan Kakak sebagai asisten editor, Muhammad Alamin sebagai editor, Muhammad Ramdhani sebagai editor, Nida Fitri materi dan desain, Reza Askabilkis pengetikan dan pengisi suara, dan Sani Elvinda Rahman pengetikan dan pengisi suara. Selanjutnya, yaitu pengertian merkantilisme. Merkantilisme adalah sistem politik ekonomi yang menyatakan bahwa kesejahteraan suatu negara hanya ditentukan oleh banyaknya aset atau modal yang disimpan oleh negara yang bersangkutan, dan bahwa besarnya volume perdagangan global teramat sangat penting. Selanjutnya, ada tujuan. Yang pertama, mengumpulkan emas dan perak dalam kas negara dengan melakukan perdagangan. Yang kedua, untuk dapat memperluas atau menambah kekuasaan suatu negara. Dan yang ketiga, untuk bisa mempersempit persaingan kekuasaan nasional yang terjadi pada abad tersebut. Selanjutnya, ada kisah di balik merkantilisme. Sistem ekonomi yang dianut pada abad ke-16 sampai 18 berjalan dengan skema di mana kerajaan disebut dengan mother country. Bisa dilihat dari gambar sebelah. Di situ ada struktur mother country. Mother country ini akan mengontrol semua perdagangan di koloninya. Koloni dilarang untuk berdagang dengan koloni lain atau kerajaan lain. Selain itu, kerajaan akan berusaha menekan import dan mendukung ekspor. Selanjutnya, ada teori dari merkantilisme. Merkantilisme berasal dari kata mencari, bahasa Latin yang berakar merx, yang memiliki arti untuk mengadakan pertukaran komoditas. Victor de Riquetti Marqués de Mirabeau adalah orang yang memperkenalkan istilah sebutan tersebut pada tahun 1763. Awalnya, istilah merkantilisme hanya digunakan oleh kritikus seperti Smith dan Mirabeau pada masa lalu. Namun, saat ini kata istilah ini digunakan dan diadopsi oleh sejarawan untuk mempelajari berbagai paham ekonomi yang pernah ada di dunia. Selanjutnya, ada latar belakang merkantilisme. Yang pertama, merdeka. Munculnya negara merdeka di Eropa, yaitu Inggris, Prancis, Jerman, Italia, dan Belanda. Yang kedua, rakyat. Mempertahankan kedaulatan, kebebasan, dan kesejahteraan rakyat. Yang ketiga, ekonomi. Perekonomian yang kuat tetap bertahan. 4. Logam mulia. Logam mulia sebagai standar ukuran kejayaan suatu negara. Dan yang kelima, pelayaran. Diadakan pelayaran. Selanjutnya adalah ciri-ciri dari merkantilisme. Yang pertama, negara mengawasi dan ikut campur perkembangan perekonomian. Yang kedua, meningkatkan industri dalam negeri. Yang ketiga, mencegah masuk ke hasil industri lain dengan mengenakan bea cukai yang sangat tinggi. Dan yang keempat, hanya mengizinkan impor bahan baku atau mentah. Selanjutnya adalah perkembangan merkantilisme di Prancis. Berkembang pada masa pemerintahan Raja Louis XIV 1643 sampai 1715. Pelopornya adalah Jean-Baptiste Colbert dengan ajarannya Colbertisme, menitik beratkan perkembangan industri di dalam negeri daripada di internasional. Itu menghapus bea cukai dalam negeri, melarang impor barang yang dapat dihasilkan negara sendiri, barang dalam negeri dilarang diekspor, dan barang luar negeri untuk memantau perekonomian yang dibebaskan dari pajak. Selanjutnya adalah perkembangan merkantilisme di Inggris. Dimulai pada zaman pemerintahan Raja Henry VII sampai Ratu Elizabeth. Tujuan untuk mendapatkan neraca perdagangan yang aktif yaitu memperoleh keuntungan yang sebesarnya dari perdagangan luar negeri. Pada pemerintahan Ratu Elizabeth I dengan tokohnya yaitu Oliver Cromwell mendirikan EIC untuk memonopoli perdagangan dan menguasai wilayah India, Kanada, dan Amerika Utara. Tindakan Cromwell yaitu 1. Melindungi perikanan,
rakyat memakan ikan dan daring pada hari tertentu. 2. Melindungi peternakan dan industri wool. Dan 3. Menggeliatkan undang-undang pelayaran yaitu Act of Navigation. Selanjutnya yaitu perkembangan merkantilisme di Belanda, yaitu mendirikan VOC dengan tujuan yang pertama, memperluas daerah koloni, yang kedua, mencari bahan baku industri, yang ketiga, memperluas daerah pemasaran. Selanjutnya yaitu pengaruh merkantilisme di dunia, mendorong munculnya paham baru seperti imperialisme dan kolonialisme. Dan pengaruh merkantilisme di Indonesia yaitu pemberlakuan kultur stelsel dan sistem monopoli, praktek kerja paksa. Merkantilisme di Indonesia mendatangkan keuntungan bagi negara-negara Eropa. Sekian presentasi dari kelompok 1, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 色に染まりおぼろげな街の向こうへ手をつないで走っていく